Shalom dan selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persiapan kita dalam pelaksanaan pelayanan kita di hari Minggu tanggal 11 Mei tahun 2025. Saudaraku, di dalam persiapan perenungan firman ini, kiranya Roh Allah tetap bertahta dalam segala kehidupan kita, agar senantiasa Roh Allah juga yang mengajar kita, sehingga hikmat itu menjadi modal kita di dalam pengenalan dan kemampuan kita menyampaikan firman ini, disertai oleh kebaikan dan anugerah dari Tuhan. Sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berkuasa di dalam kehidupan kami, segala puji kemuliaan bagi namamu yang besar Tuhan, yang selalu melindungi mengasihi hidup kami. Saatnya kami akan mempersiapkan diri kami untuk dapat menyongsong pelaksanaan pelayanan kami di dalam menaburkan firman Tuhan buat adik-adik kami di ibadah Minggu KKR GBKP. Kiranya kasih dan pertolonganmu menjadi kekuatan dan sumber sukacita yang boleh kami terima di dalam melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berharap dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi invokasio ataupun ayat hafalan kita di hari Minggu ini, yaitu dari kitab Amsal pasal 13 ayat 20, dan yang menjadi bacaan remaja dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Bahan Alkitab yang menjadi renungan di hari Minggu ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Firman ini kami akan membacakannya bagi kita sekalian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kami ulangi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan yang menjadi tema kita di hari Minggu ini adalah bijak berteman. Shalom dan selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih. Di dalam menentukan ataupun sikap yang baik di dalam pergaulan, sering sekali kita diperhadapkan dengan dunia yang begitu banyak menawarkan pergaulan-pergaulan bebas yang sangat menggiurkan bagi orang yang tidak memiliki pijakan rohani yang kuat. Sehingga di hari Minggu ini, bagaimana layanan firman kita kepada adik-adik kita agar senantiasa stop pergaulan bebas ataupun stop pergaulan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kita boleh hidup gaul, kita boleh hidup di dalam segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam kebebasan itu kita harus memiliki kesadaran diri bahwa diri kita patut memiliki pijakan yang kuat di dalam Tuhan, agar pergaulan itu boleh kita tunjukkan dalam pertemanan yang baik, pertemanan yang tepat, pertemanan yang sangat rohani yang boleh kita tunjukkan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat 1 Korintus pasal 15 ayat 33 yang menjadi topik perenungan kita di hari Minggu ini, satu hal diingatkan kepada kita adalah semua orang pasti ingin bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Itu pasti ada di setiap pribadi. Bahkan semua orang memiliki pengharapan bahwa orang-orang yang dikasihinya dapat bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Tapi itu semua adalah harapan setiap manusia. Tapi harapan itu boleh kita miliki. Tapi terkadang apa yang kita harapkan berbeda dengan kenyataan, dan bahkan berbanding terbalik dengan keinginan yang kita inginkan ataupun apa yang kita harapkan. Apa penyebabnya maka hal ini terjadi?
Ada banyak penyebab dalam kehidupan yang kita alami. Salah satunya kita melihat bagaimana pergaulan yang buruk, di mana pergaulan yang buruk itu sangat mungkin mempengaruhi negatif dan merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Inilah yang menjadi tolak ukur daripada pengajaran Paulus, sehingga Paulus sampaikan dalam suratnya kepada jemaat Korintus, agar jemaat Korintus sadar diri tentang siapa dirinya. Mereka sadar tentang lingkungan yang tidak sehat, yang kapan saja pun bisa membatasi gerak yang baik yang akan mereka lakukan. Mereka kapan saja bisa dipengaruhi oleh pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Karena apa? Karena kota Korintus menjadi pusat perdagangan. Maka tentu kalau dikatakan itu sebagai pusat perdagangan, sudah ada potensi hal-hal yang masuk yang menarik perhatian semua orang dalam hal situasi yang menjadikan hidup mereka ikut dan terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik. Banyak orang akan datang, akan hidup, akan berusaha. Karena itu jemaat Kristen di Korintus akan berhadapan dengan begitu banyak orang dari beragam suku, beragam agama, beragam budaya, status sosial. Jemaat Korintus akan berinteraksi dan berelasi dengan keberagaman yang mungkin juga turut mempengaruhi hidup beriman mereka. Pengaruh ini sangat mengancam begitu besar kehidupan jemaat Korintus, sehingga Paulus harus serius menjelaskan identitas kekristenan bagi jemaat Korintus. Hal ini dilakukannya agar jemaat Korintus tidak tersesat. Karena itu Paulus katakan, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Paulus tidak melarang mereka bergaul. Bergaul dengan siapapun boleh, tetapi harus berhati-hati dan memperhatikan dengan siapa mereka bergaul. Apakah mereka bergaul dengan orang-orang yang baik hidupnya, atau mereka bergaul dengan orang yang buruk hidupnya? Mengapa hal ini perlu dicermati dan diperhatikan? Sebab hal ini sangat berhubungan dengan pengaruh yang akan didapat dari pergaulan. Mereka akan menjadi terbiasa juga untuk melihat dan berbuat yang tidak baik, dan mereka terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak baik, menunjukkan melalui perilaku mereka bahwa mereka tidak mengenal Allah. Hal demikianlah yang ditekankan oleh Paulus, agar jemaat Korintus memiliki identitas yang jelas, memperhatikan sikap-sikap dalam pergaulan-pergaulan mereka. Jemaat Korintus harus peka terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan kehidupan mereka. Jadi yang ditekankan Paulus di sini kepada jemaat Korintus adalah harus mengenal Allah lebih baik dan lebih dalam lagi, memahami kehendaknya, melakukan kehendaknya, dan hidup dalam kebaikan dalam pola kehidupan yang harus ditunjukkan mereka sebagai anak-anak Tuhan dimanapun dan kapanpun mereka ada di tempat mereka berdomisili. Mereka harus bisa memastikan bahwa karakter ataupun sikap hidup yang benar harus terus dipertahankan. Dan Paulus menekankan harus jemaat Korintus menghindari pergaulan yang buruk, sebab pergaulan yang buruk dapat merusak karakter-karakter yang baik. Bijaksana dalam memilih teman untuk bergaul, sebab tidak semua teman itu akan hidup baik dan mau hidup baik. Peringatan yang disampaikan Paulus ini agar karakter jemaat yang ada di Korinti itu bisa menempatkan diri dalam pergaulan yang berbagai-bagai yang mereka hadapi karakter dan sikap hidupnya. Dan mereka menunjukkan siapa mereka sebagai milik dan kepunyaan Allah yang harus mereka pertahankan di dalam hidup mereka. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus,
melalui firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini. Ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan kepada adik-adik kita adalah kita melihat nasihat Paulus kepada jemaat Korintus yang pastinya berlaku juga bagi kita saat ini, khususnya untuk anak-anak Tuhan. Apa gunanya itu berlaku bagi kita? Supaya kita sejak dini kita tanamkan, kita peringatkan, kita ajar adik-adik kita agar berhati-hati di dalam pergaulan. Karena apa dengan pergaulan? Karena pergaulan yang salah bisa menghancurkan sebuah negara. Itulah yang dialami oleh Raja Rehabeam, pengganti dari Raja Salomo. Rehabeam bergaul dengan kaum muda yang tidak bijaksana dan jahat, sehingga nasihat mereka yang jahat diterima dan dilakukan oleh Raja Rehabeam. Dan ini yang membuat kerajaan Israel menjadi pecah. Artinya kita melihat salah pergaulan sejak dini yang dilakukan oleh adik-adik kita bisa menghancurkan satu negara. Wow, sangat besar dampaknya jika kita tidak bijak dalam berteman, seperti tema kita di hari Minggu ini. Kalau kita bandingkan dengan Amsal pasal 13 ayat 20 yang menjadi ayat hafalan ataupun info Casio kita, ada dua hal yang diangkatkan dari Amsal pasal 13, yaitu ketika kita bergaul dengan orang bijak, maka hidup kita akan menjadi bijak. Ketika kita bergaul dengan orang bebal, maka hidup kita akan menjadi malang. Tentu adik-adik kita mau dong semua hidup bijak. Pasti mereka mau hidupnya bijak. Apalagi hidup bijaksana dalam menentukan sikap, penglihatan, pendengaran, dan sikap hidup mereka. Itu ditentukan bagaimana hidup dengan lingkungan yang bijak dan menjadikan mereka juga bijak. Dan yang kedua yang ditawarkan Amsal adalah kalau kita bergaul dengan orang-orang bebal, apa yang akan terjadi? Hidup kita menjadi malang. Kita menjadi menderita, tidak mendapatkan kebahagiaan hidup. Artinya dua pilihan yang disampaikan oleh kitab Amsal pasal 13, adik-adik kita juga kita sampaikan pilihan mana yang harus mereka tempuh. Pasti giringan firman Tuhan ini membawa mereka menjadi orang hidup yang memiliki kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu mereka peroleh ketika mereka percaya kepada Tuhan, diam di hadirat Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Begitu juga dengan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 yang menjadi bacaan remaja di hari Minggu ini. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dua pilihan kembali diberikan kepada kita. Kalau jalan orang benar akan menghasilkan buah yang benar. Kalau jalan orang fasik akan menghasilkan kebinasaan. Jadi pilihan-pilihan dalam kehidupan ini selalu diperhadapkan bagi kehidupan adik-adik kita. Hidup di dunia selalu diperhadapkan dengan pilihan. Tapi firman Tuhan pada hari Minggu ini akan kita berikan pilihan bagi adik-adik kita, sehingga pilihan yang tepat akan mereka pilih. Mereka harus hidup bijaksana, mereka harus bergaul dengan orang-orang benar, sehingga kebijakan dan kebahagiaan dan buah yang benar akan mereka peroleh. Karena ketika mereka memilih jalan yang benar, mereka seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai. Akarnya dalam dan mampu menghasilkan buah pada waktunya, karena dia cukup nutrisi untuk menghasilkan buah. Adik-adik kita juga, mereka bisa bijaksana dalam berteman karena mereka mendapatkan pengajaran yang cukup, baik di sekolah minggu, di keluarga, di mana mereka menempuh pendidikan formal ataupun informal, menjadikan adik-adik kita memilih kehidupan yang bijaksana dan benar, agar kebinasaan jauh dari kehidupan mereka, tapi berbuah lebat dan menghasilkan satu hal yang baik menjadi bagian kehidupan adik-adik kita. Ayo pelayan-pelayan KKR yang terkasih, berikan contoh hidup bijak dalam berteman.
semua pertemanan mereka pasti tidak semua akan membawa dampak positif bagi mereka. Tapi paling tidak adik-adik kita bisa memberikan aura positif, bisa mengubah orang lain menjadi baik dalam pertemanan yang baik. Bukan berarti kalau berteman itu harus memilih-milih orang benar saja kita baru boleh berteman. Tidak demikian. Bijak dalam berteman, siapapun boleh kita berteman dengan mereka. Tapi kebijakan yang kita berikan dalam pikiran, perbuatan, dan perilaku kita semua diarahkan dalam kehidupan orang yang mengenal Tuhan. Tidak boleh mengikut hal yang tidak baik, tapi menetapkan dalam pendirian yang benar, kualitas iman yang ada. Anak-anak Tuhan, kebijaksanaan itu mereka terima dalam persekutuan yang baik bersama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan kepada kita, kepada adik-adik kita. Kiranya salam semangat, salam damai sejahtera memberkati buat para pelayan dan adik-adik kita yang akan menerima firman ini. Di dalam doa, mari kita bersama-sama berlutut di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang hebat dan ajaib ditinggikan dalam segala situasi kehidupan yang boleh kami rasakan. Roh Allah yang menjadi pengajar yang utama bagi kami. Dan ini menjadi satu hal yang membawa adik-adik kami juga hidup bijaksana dalam berteman. Kiranya Roh Allah tetap menjamin kami dalam menyampaikan firman ini berkuasa, dan berkehendaklah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.